Jangan Bapak Ibu, saudara-saudara, baraya. Khusus di sini baraya ya. Allah bersalawat itu bukan berarti Allah ucapin salawat. Oh, semoga salawat tercurah kepada guru gembul. Misalnya, enggak, bukan. Sebelumnya saya mau memberikan wasiat kepada anak-anak muda karena saya tahu di sini katanya banyak anak-anak muda hijrah. Ya, saya dikasih amalan baraya. Aduh, keceplosan tuh kan. Saudara, saya dikasih amalan sama guru saya, silahkan amalkan ini, dawamkan setiap hari. Sebagai pegangan supaya kita istiqomah dalam beragama. 1, jangan lepas baca istighfar per hari, pagi 100, malam 100. Cukup astagfirullah 100. Saya jelaskan nanti filosofinya kayak gimana. Yang kedua, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sigot, ya salawat banyak sigotnya ya. Tapi yang diijazahkan oleh guru saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Tanpa menggunakan wasahbihi, alihi sudah mencakup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim 100. Terakhir baca tahlil la ilaha illallah dengan sigat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa harus 3 itu? 1, istighfar itu saudara-saudara sekalian ibarat mencuci diri. Kan kita pasti banyak dosa kan, ngaku aja lah. Yang suka buka HP tiap hari itu di YouTube, emang bersih semua? YouTube isinya kotoran, Instagram juga kotoran, TikTok apalagi, ya enggak? Istighfar. Supaya kalau tiba-tiba misal nauzubillah kita diambil di waktu malam, Allah sudah mengampuni. Subhanallah ya, agama kita itu memberikan pintu ampunan yang sedemikian luas. Antum tahu enggak kalau antum berbuat dosa di satu tempat, kan yang mencatat itu ada malaikat pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Mungkin ada sebagian yang baru tahu nih. Tahu nggak ketika kita berbuat baik, malaikat itu langsung mencatat amalan kita. Malaikat pencatat keburukan nggak akan protes, catat aja langsung kalau berbuat baik. Tapi tahu nggak kalau kita berbuat buruk, itu malaikat pencatat kebaikan minta nunggu dulu. Jangan-jangan dia beristighfar, tunggu dulu. Makanya ulama mewasiatkan kalau kita berdosa di suatu tempat istighfar. Kalau enggak tambal dengan sedekah. Di anna sedekah tudfi ghadabar rabb. Karena sedekah itu bisa mematikan murka ilahi. Tambal dengan sedekah atau tambal dengan amal kebaikan apapun. Subhanallah kan, Allah betapa sayangnya kepada kita. Kalau kita berbuat salah itu malaikat kebaikan, tar dulu. Siapa tahu dia beristighfar. Kalau dia beristighfar nggak jadi dicatat. Nggak jadi dicatat. Jadi saya ngomong begini jangan sampai yang suka pacaran jadiin alasan ya, yuk kita istighfar aja yuk. Barang-barang aja kita istighfar berjamaah, jangan begitu, gak boleh nyepelein. Ini mah kalau orang khilaf, ya kan? Khilaf karena tidak kuasa menahan hawa nafsunya, langsung istighfar. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Jangan pernah ada perasaan kalau beristighfar Allah gak akan menerima. Pelacur aja, tahu kan kisah pelacur? Yang ngasih makan anjing bisa diampuni sama Allah. Apalagi ini pemuda-pemuda hijrah yang tiap hari ke masjid, ya kan? Jangan khawatir. Itu pertama istighfar. Jadi istighfar itu ibarat kita mau menempuh perjalanan, kita cuci badan dulu. Artinya cuci diri dari dosa-dosa. Kenapa harus sholawat? Karena sholawat itu adalah jalan kita menuju Allah. Nabi Muhammad itu perantara kita menuju Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, kenapa saya katakan begitu? Antum sekarang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah saja, diterima nggak sama Allah itu syahadat? Diterima nggak? Kalau ada orang, saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Orang Kristen juga sama, orang Yahudi juga sama, percaya sama Allah, ya kan? Tahu yang membedakan kita dengan mereka apa? Yang kedua tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang kedua itu pelengkap, orang tidak akan sempurna dan dianggap keimanannya kecuali setelah dia mengakui Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai utusan Allah. Artinya saudara-saudara, kalau beragama nggak pengen pincang, jangan cuma hanya berzikir mengingat Allah saja, tapi Anda juga harus membangun ikatan emosional dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata guru saya,
yang bisa menjaga kita dari kekufuran itu, nih ya, kita hidup di perkotaan, banyak pikiran-pikiran aneh, merasuk, udah banyak lah sekarang, apalagi zaman internet. Pengen nggak terjaga dari hal-hal semacam itu? Banyak sholawat sama Nabi. Nabi itu wafat jasadnya saja, ruhnya itu masih ada. Banyak sekali ayat Quran. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Tahu dalam sholat kita diajarkan apa dalam tahiyat? Coba. Assalamu alaika ayuhan nabi atau assalamu alan nabi atau alaihi. Alaika, tahu nggak artinya dalam bahasa Arab alaika? Itu namanya kaful mukhotob, kaf yang menunjukkan lawan bicara. Jadi kalau saya bilang assalamu alaikum artinya orangnya ada, ya nggak? Jadi kaf itu menunjukkan lawan bicara yang hadir. Ketika Allah mengajari kita dalam tahiyat, Nabi mengajari kita dalam tahiyat, assalamu alaika ayuhan nabi, itu artinya bukti nyata bahwa Nabi itu hadir sebetulnya di hadapan kita, bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Jadi kalau ada masalah, kalau nangis, kalau sedih, ditikung sama orang, misal atau bangkrut bisnis, orang beriman tuh jangan pesimis. Nabi kita itu masih ada, mendekatlah kepada Nabi. Musyrik itu, bodoh kan? Suka ada yang bilang begitu kan, musyrik kan? Gak ada orang Islam yang menuhankan Nabi, betul gak? Musyrik itu kalau Anda mempertuhan Nabi, sebagaimana orang Kristen, mohon maaf, mempertuhan Isa Al-Masih, ya kan? Saya tanya sekarang, ada gak orang Islam yang mempertuhan Nabi Muhammad? Gak ada. Tapi bahwa Nabi Muhammad adalah perantara, emang benar-benar perantara kan? Coba tanpa ada Nabi Muhammad, Anda bisa mengenal Tuhan Anda? Saya bisa duduk di sini? Anda bisa sholat di sini? Tahu tata di mana? Ayo, dari para ulama, ulama dari sahabat, sahabat dari Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, perintah Nabi. Kita bisa sholat bisa karena gara-gara Nabi Muhammad. Jadi kalau beragama nggak pengen pincang, anak-anak muda, kalau nggak mau nanti terjerumus ke dalam pikiran-pikiran yang aneh, tersesat, tiba-tiba mati dalam kekufuran, nauzubillah, mendekatlah kepada Nabi Muhammad dengan emosionalitas kita. Caranya gimana? Banyak baca sholawat. Paling tidak 100 pagi, 100 sore. Nah, terakhir baca la ilaha illallah, karena itulah ghayatul ghayat, itulah tujuan utama kita beragama, ya enggak? Tujuannya sampai kepada Allah setelah kita membersihkan diri dengan istighfar, mendekatkan diri kepada Rasulullah sebagai perantara. Kita pengen dituntun, ya. Kalau kita bilang menjadikan Rasulullah sebagai perantara itu kita pengen dituntun, bukan menuhankan Nabi. Enggak ada ceritanya orang yang bisa menuhankan Nabi, ya. Yang suka musyrikan itu orang-orang belahan sana itu, jangan didengerin. Kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan perantara supaya kita sampai kepada Allah, karena dosa kita banyak, Nabi orang suci, ya kan? Kita berharap melalui cara kita mendekat diri kepada Nabi dengan salawat itu, kita bisa sampai kepada Allah, dan itulah yang disimpulkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak usah nanya pahalanya ya, nanti kita kalau ketemu di sorga pasti antum menyesal kalau nggak ngamalin ini, karena saya baca dalil-dalil subhanallah. Pahala membaca yang tadi saya sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan satu solawat itu saudara sekalian, satu solawat. Tahu nggak dalam Islam itu ada satu ibadah yang kalau diamalkan sama orang muslim, mau dia orang fasik sekalipun, pendosa kalau ngamalin ini udah pasti diterima kata para ulama. Hatman, pasti. Apa itu? As-salah ala nabi alaihi salatu wassalam. Salawat kepada Salat kepada Nabi itu waktu naik motor, waktu di mobil, waktu nyuci piring, ya, waktu nunggu Gojek. Saya waktu kuliah dulu kayak gitu. Naik bis daripada 1 jam kira-kira nganggur kan, mending baca sholawat. Tahu nggak satu sholawat itu balasannya, coba bayangin. Dan nggak ada itu ibadah dalam Islam yang pahalanya sebesar itu. Man shalla alayya marratan, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, 1 kali saja, sallallahu bihi alaihi asyra, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat itu bukan berarti Allah ucapin salawat, oh semoga salawat tercurah kepada guru gembul misalnya. Enggak, bukan begitu Allah bersalawat, ya. Itu saudara kita, ya, saudara kita, jangan diabaikan. Saudara kita yang harus kita rangkul, ya. Sudah dilihat kan? Cukup tahu bahwa itu salah, tapi bagaimanapun yang salah itu adalah saudara kita sebagai sesama umat muslim. Gak usah dibully, cukup selesai, ya, oke? Channel 登録お願いね。